Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pumatasari dengan NIM 1910313320020. Di sini saya akan membahas artikel tentang Emerging Giants, membangun perusahaan kelas dunia di negara berkembang. Yang pertama, membangun keakraban dengan pasar sumber daya. Beberapa perusahaan pasar berkembang memperoleh keunggulan kompetitif dalam mengeksploitasi pengetahuan mereka tentang faktor-faktor produksi lokal, pasar bakat, dan modal. Dengan demikian, dengan melayani pelanggan baik di dalam maupun luar negeri dengan cara menghemat biaya. Itu di negara Taiwan, perusahaan Inventec, salah satu produsen komputer netbook, PC, dan server terbesar di dunia, telah banyak dibuat di negara Cina, lalu disuplai ke Hewlett Packard dan Toshiba. Pelanggan Inventec mendapatkan keuntungan dari rendahnya biaya produksi produk di Cina tanpa harus berinvestasi di pabrik di sana. Mereka juga dapat menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras profesional negara Cina yang berbakat yang dapat mendesain produk dengan cepat di industri yang siklus hidupnya yang sangat pendek. Inventec telah menguasai tantangan yang terkait dengan pengadaan komponen elektronik dari seluruh dunia, lalu merakitnya menjadi produk berkualitas dengan biaya rendah dan mengirimkannya ke perusahaan multinasional dengan cara yang andal. Lalu yang kedua itu memperlakukan kekosongan kelembagaan sebagai peluang bisnis. Bisnis sektor swasta mengisi kekosongan kelembagaan, meskipun hanya pemerintah yang dapat mendirikan lembaga tertentu, tetapi perusahaan juga dapat memiliki secara menguntungkan mengoperasikan berbagai jenis perantara di pasar produk dan faktor. Dengan memanfaatkan peluang kelembagaan seringkali tidak menciptakan landasan peluncuran untuk globalisasi seperti di negara Brasil, Cina, India, dan Rusia. Bisnis institusional dapat menjadi sangat besar meskipun mereka hanya berfokus pada pasar domestik. Di pasar negara berkembang yang lebih kecil, perusahaan yang mencoba mengisi kekosongan kelembagaan dapat tumbuh memanfaatkan peluang yang berdekatan, seperti perusahaan media cetak yang dapat melakukan ekspansi ke media elektronik. Bank dapat melakukan diversifikasi ke manajemen aset dan perbankan investasi, dan sekolah bisnis pun milik pribadi dapat mendirikan sekolah kedokteran, hukum, dan teknologi. Melakukan hal itu seringkali membuka jalan bagi bisnis ini untuk mendunia pada tahap selanjutnya. Lalu yang ketiga itu pentingnya eksekusi dan tata kelola. Strategi pertumbuhan yang tepat sangat penting untuk membangun bisnis kelas dunia, tetapi pelaksanaan dan tata kelola menentukan apakah perusahaan di pasar negara berkembang dapat mewujudkan potensi mereka. Dalam penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan yang sangat baik dan tata kelola yang baik sangat berharga di negara-negara industri. Cara perusahaan pasar berkembang mencapai tata kelola yang baik sangat bervariasi. Setiap negara memberikan bobot berbeda pada sejauh mana sistem dan tata kelola yang harus dilindungi. Untuk pemegang saham, karyawan, dan konstituen lainnya, undang-undang tentang tata kelola perusahaan berbeda di setiap negara dengan kesamaan yang lebih besar di antara mereka yang berbagi hubungan ekonomi seperti koneksi perdagangan. Praktik tata kelola bahkan lebih bervariasi, namun hanya perusahaan yang dengan bersemangat melindungi kepentingan pemegang saham dan karyawan dan memastikan bahwa keduanya menerima pengembalian investasi yang kompetitif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.